Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Mustafa Mustafa Muhammad Sibal Indari wal Bushra wa anzala alaihi kitab al-mustabina hudali ulil albab wa dhikra. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadatan uidduha li qaihi dzikra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'al bariyati qadra. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam taslima. Amma ba'du. Wa usikum wa ibadallah wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Teman-teman yang sangat saya cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat berharga. Kita dapat memenuhi undangan untuk thalabul ilmi setiap 2 minggu sekali di sekolah pasca sarjana ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, karena pekerjaan yang paling Allah cintai adalah pekerjaan yang baik dan istiqomah. Mengapa penting istiqomah? Karena hidup manusia itu dalam keimanan itu, nah itu pada saat iman kita naik, maka hidup kita bahagia, hidup kita tenang, aman, damai, sejahtera batin. Namun pada saat iman itu turun, kita ada dalam kondisi yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Oleh sebab itu, mari kita jaga keimanan itu dengan cara kita selalu memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama, dan melaksanakan ilmu agama. Karena Allah sangat cinta, Allah sangat suka, Allah sangat ridho manakala kita hidup berdasarkan nilai-nilai agama yang dituangkan dalam Al-Quran, pedomannya dan hadis Rasulullah SAW. Teman-teman yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu maksud Bapak, sudah disampaikan ada 9 kemuliaan orang yang selalu menjaga apa? Menjaga sholat tepat waktu, wudunya baik, tertib wudunya itu, sehingga pada saat wudu itu kita berdoa, pada saat berkumur-kumur kita berdoa dalam hati, ya Allah, lindungilah perkataan kami, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Pada saat kita membasuh muka, maka kita berdoa, ya Allah, semoga kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang Kau ridhoi, dan jangan sampai kita melihat perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi.
pada saat membasuh atau mencuci, membasuh telinga, kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau berikan aku pendengaran untuk mendengar hal-hal yang baik, dan hindarilah hamba dari pendengaran yang akan membuat hidup ini tidak baik. Pada saat kita mau mencuci tangan, ya Allah, gunakanlah tangan yang ini untuk berbuat baik pada sesama manusia. Jangan jadikan tangan ini untuk hal-hal yang tidak kau sukai, seperti melukai orang lain. Pada saat membasuh kaki, kita berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan kaki ini digunakan untuk hal-hal yang baik, pergi ke masjid, pergi ke majelis taklim, pergi silaturahim, dan jangan dijadikan kaki ini untuk berjalan ke hal-hal yang engkau murkai. Itulah kira-kira wudhu itu. Jangan hanya sembarangan wudhu, tapi maknai setiap gerakan wudhu itu untuk selalu meminta pertolongan Allah dan melindungi dari hal-hal yang tidak suka. Setelah itu kita sholat dengan tenang. Supaya tenang, maka kita harus paham bacaan-bacaan sholat. Supaya khusyuk, kita harus hafal, harus paham apa itu makna Allahu Akbar, apa itu makna Subhanallah wa bihamdi, apa itu doa itu kita dihafal, artinya banyak sekarang di buku-buku. Kita paham apa itu Al-Fatihah, kita paham surat-surat yang kita baca, sehingga betul-betul merasa nikmat, merasa bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Jadi kenapa kita harus memperoleh meminta pujian dari manusia? Sakit rasanya kalau kita ingin dipuji manusia tapi akhirnya tidak dipuji. Tapi segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Kedipan mata kita itu karena Ar-Rahman. Nafas kita karena Ar-Rahman. Bayangkan 10 menit aja gak bernafas. Masya Allah. Sakit. Itu karena Ar-Rahman, ya Allah. Maka dengan penuh kenikmatan karena sehat, itu karena Ar-Rahman. Bayangkan kalau orang yang punya penyakit yang kronis, yang kronis, Masya Allah, itulah Ar-Rahman. Ar-Rahim, kita diberi hidayah. Ini Ar-Rahim. Tidak semua orang diberi hidayah. Tidak semua orang diberi petunjuk. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mau ke majelis taklim. Tidak semua orang bisa baca Quran. Tidak semua orang bisa sholat. Itu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu ya kasih sayang Allah di dunia yang juga nanti di akhirat. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, di hari yang bako nanti. Tidak ada raja. Kalau di sini kan banyak raja. Raja ini nggak ada nanti. Ya, hanya satu, Allah. Hanya Allah yang jadi rajanya di hari kiamat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Jangan menyembah ke gunung, jangan menyembah ke pohon, jangan menyembah ke dukun, jangan. Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Dan Allah paling murka kalau dipersekutukan. Allah paling murka kalau diduakan. Jangan menduakan hati, hanya pada Allah saja. Sekali lagi, jangan sampai kita percaya kepada ramalan-ramalan yang tidak jelas. Ada ramalan pakai apa, bintang, jangan. Pergi ke dukun, jangan. Allah paling murka, Allah paling tidak suka. Cemburu luar biasa, jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku minta pertolongan. Berdoalah kepadamu. Ud'uni astajib. Berdoa kepadamu. Insya Allah kamu. Terkadang manusia itu inginnya cepat-cepat. Padahal kalau cepat itu mencelakakan. Allah sudah tahu kapan ini diberikan orang ini rezekinya, kapan diberikan orang ini jodohnya, kapan diberikan orang ini hartanya, kapan diberikan orang ini pangkatnya. Sudah diatur di dalam waktu. Tapi terkadang manusia tidak sabaran dan mengatakan Allah tidak adil. Jangan. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sekarang. Sesuai dengan porsi kadarnya masing-masing. Karena yang tahu hati kita Allah, yang tahu sifat kita Allah, yang tahu kemampuan kita Allah. Jadi mintalah yang terbaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Iman, Islam. Jalan yang betul-betul akan membuat kita lebih tenang. Jalan yang akan membuat kita lebih bahagia. Jalan yang akan membuat kita lebih diridho. Apa itu? Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpegang pada Al-Quran dan hadis dalam semua aspek kehidupan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau benci. Siapa yang Allah benci? Orang-orang yang Allah benci, orang-orang yang suka menyombongkan diri, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Apa itu? Itulah orang-orang Yahudi. Merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Dan bukan juga orang-orang yang kau sesatkan. Dan bukan juga orang-orang yang boleh, yang sesat. Siapa itu? Dalam tafsir adalah orang-orang yang iman. Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa itu bukan untuk disembah. Nabi Isa itu Nabi, sama dengan Nabi-Nabi yang lain, yang membawa risalah dari Allah supaya menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Isa. Nah, itu dolim. Itu Al-Fatihah yang selama ini kita pakai sehari-hari, gunakan sehari-hari, yang itu penuh doa semua. Jadi kalau kita tahu artinya dan kita implementasikan, insya Allah bahagia. Nah, itu kan kita lakukan pada saat sholat. Nah, mari kita jaga sholat kita dengan cara memahami makna sholat, melaksanakan arti dari sholat itu sendiri. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengatakan bahwa ada 9 kemuliaan kalau kita bisa menjaga sholat dengan baik. Kita bisa menjaga sholat tepat pada waktunya. Bahkan tadi wudunya juga sempurna.
pakaiannya sangat-sangat indah, pakailah pakaian yang terbaik pada saat sholat. Makanya sholat itu kan 5 waktu. Sholat itu kan dari pagi sampai malam. Terus itu berpakaianlah yang terbaik setiap hari, karena mau sholat. Kenapa selalu pakai jas rapi, baju rapi, pakai celana bagus? Dalam rangka mau sholat. Jadi niatkan pakai baju yang paling bagus setiap hari untuk apa? Karena sholat setiap hari. Apalagi hari Jumat, Masya Allah, udah Sayyidul aja. Hari yang penuh. Ampunan, istighfar, banyak istighfar, banyak sholawat. Jadi kalau kita bisa memelihara sholat dengan baik, tepat pada waktunya, kemudian paham artinya sholat, itu Allah cintai. Yang pertama Allah cintai. Yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Yang kedua, badannya selalu sehat. Jadi orang-orang yang sholat itu selalu sehat. Yang ketiga apa? Keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat. Ini Masya Allah, malaikat yang menjaga. Indah sekali. Malaikat itu sukanya kepada yang wangi-wangi. Makanya di ruangan-ruangan kita harus wangi. Tidak suka yang bau-bau. Malaikat itu sukanya yang bersih-bersih. Makanya rumah kita harus bersih. Tidak suka malaikat kepada yang kotor-kotor. Malaikat itu sukanya yang rapi, tertata. Malaikat tidak suka kepada yang semrawut, acak-acakan. Malaikat sukanya yang indah-indah. Tidak suka malaikat kepada yang tidak indah. Itulah sifat-sifat malaikat yang memang tugasnya itu, ya itulah, taat saja pada Allah. Tidak punya nafsu malaikat, tidak hayang jabatan, tidak hayang atos, tidak hayang nanau. Kayak taat dan patuh kayak harus. Dikira kalau kita di dunia ini punya namanya Baitullah, maka di alam Sidratul Muntaha di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau kita di dunia tawaf deh, malaikat di Baitul Ma'mur tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya malaikat maksudnya. Subhanallah walhamdulillah. Kan kenapa? Karena ada nafsu ya, perlu makan, perlu minum, perlu bekerja. Itulah. Malaikat mah sedikit ya udah gitu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi kalau ada manusia lebih taat kepada Allah, itu derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena di bawah nafsunya dia bisa mengendalikan. Pantas ya malaikat mati ayat nafsu nah itu selalu taat. Nah tapi manusia yang taat pada Allah jauh lebih mulia daripada malaikat. Makanya malaikat itu dilihat manusia yang taat. Ya, makanya selalu didoakan oleh malaikat orang-orang yang taat. Yang berikutnya adalah rumahnya diberkahi. Kenapa awet terakhir Kenapa rumah ini kok selalu aja broken home? Masuk rumah kok sepertinya tidak ada ketenangan. Gitu ya. Masuk rumah itu budak cerik wae. Suami pika sebelah, pembantu melawan, supir telat wae datang. Ada apa dengan rumah ini?
Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, Assalamualaikum, masuk rumah, disambutlah oleh anak kita, istri kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berkah malaikat. Selalu tenang di rumah, selalu damai, selalu tentram, melihat istri itu seperti bidadari, melihat suami seperti bintang apa gitu. Penuh dengan keindahan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesyahduan, penuh dengan kerinduan. Nah, coba kita introspeksi, kenapa rumah-rumah itu kok selalu broken home? Oh, karena memang para penghuninya itu sholatnya nggak betul. Menurut kajian dari. Jadi kalau ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, benahi sholat itu. Benahi sholat itu. Ini ilmunya. Kenapa banyak masalah? Karena sholat kita belum benar. Berikutnya, wajahnya menampakkan jati diri seorang yang saleh. Coba, tidak pernah orang yang sholatnya benar itu wajahnya itu pikas belah, nggak pernah. Orang yang sholatnya benar itu melihat wajah itu tenang, tentram, damai. Bahkan sebelum, mohon maaf, kalau dalam ilmu kanseling, sebelum ketemu kanselornya pun kanselor itu sudah sembuh. Padahal kanselor belum ngomong apa-apa. Coba Anda datang ke kiai, yang benar-benar kiainya itu luar biasa. Belum apa-apa sudah kita mau konsultasi ke kiai. Pak kiai itu belum ngomong, Pak kiai itu belum nanya, tapi melihat wajah kiai sudah sembuh penyakit kita. Sengaja rasakan, kalau betul-betul kiainya itu tadi taatnya luar biasa pada Allah, menjaga sholatnya dengan baik. Kemarin Bapak menguji promosi dokter, ada seorang mahasiswa S3 kanseling meneliti bagaimana pengaruh kiai di daerah Madura. Namanya nyanyi itu kalau kiai perempuan nyanyi. Itu setelah diteliti memang kehadiran kiai itu luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang memang kiai itu betul-betul kiai. Jadi mendamaikan, membuat para masyarakat di situ menenangkan, disertasi. Oh semuanya umat. Jadi betapa pengaruhnya seorang yang soleh itu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Makanya cari teman yang soleh. Cari sahabat yang soleh. Rina ya, sambil menghafal. Rina, cari tetangga yang soleh. Jadi kita makan selalu mencari perumahan yang elit gitu ya, yang segala fasilitasnya lengkap. Itu yang masih Aceh. Ini di Darussalam itu pas datang kita buat yayasan, buat masjid. Bu Isma pengurus masjid. Jadi ada ketenangan batin di antara lingkungan itu dengan adanya orang yang memelihara sholat. Jadi kuncinya mah sholat yang benar. Bahagia itu kuncinya sholat yang betul. Aduh, berkahnya hari Jumatnya. Masya Allah.
Masya Allah. Sekali-kali kita pengajian di Jatiwangi ya. Asik. Oh iya. Nah berikutnya, orang yang memelihara sholat, orang yang menjaga sholatnya tepat waktu dengan tadi persiapan yang baik, wudunya yang baik, pakaiannya yang baik, kemudian bacaannya yang baik, maka dia dimuliakan dengan cara apa? Dia hatinya itu dilunakkan oleh Allah SWT. Hati yang keras itu capek. Hati yang keras itu banyak dendam. Hati yang keras itu banyak iri. Hati yang keras itu banyak hasud. Hati yang keras itu banyak dengki. Hati yang keras itu banyak menceritakan kejelekan orang. Hati yang keras itu banyak menggunjing orang. Hati yang keras itu membuat tidak tenang hidup. Tapi dengan sholat yang betul, hatinya oleh Allah lembutkan. Dengan hati yang lembut, kita itu hidup semakin indah. Dengan hati yang lembut, kita itu bisa menerima pendapat orang lain. Dengan hati yang lembut, kita itu tawadu kepada Allah. Dengan hati yang lembut, kita itu mau mendengarkan orang lain. Dengan hati yang lembut, kita bisa bijaksana. Dengan hati yang lembut, kita bisa menyayangi fakir miskin. Dengan hati yang lembut, kita bisa menyayangi kaum duafa. Dengan hati yang lembut, kita bisa menyantuni anak yatim. Jadi kuncinya hati. Tidak mungkin hati ini lembut kalau sholat kita enggak betul. Kalau sholat kita itu tidak serius. Nah ini akan diceramahkan nanti di khutbah Jumat. Dia bapak ibu duluan, karena perempuan nggak ikut sholat Jumatnya. Kita bosan kayak mobil. Beda suasana kalau ceramah, beda dengan khotib, beda dengan khutbah. Khutbah tidak ada ketawanya. Serius gitu khutbahnya. Ya makan nyaman, disampaikan dengan suasananya nyaman, ya relax gitu ya. Coba nanti lihat bapak, beda dengan di sini. Nah, itulah kelembutan hati. Makanya jagalah hati, jangan kau berdaya. Jagalah hati, lentera hidup ini, kata aginya. Jadi terang benderang hidup ini kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya gelap, hatinya itu sakit, mardut. Yang ketujuh, orang yang memelihara sholat, dia akan menyeberang sirat. Sirat itu jembatan di atas neraka, yang katanya lebih tajam daripada pedang. Kemudian katanya itu mengerikan. Kalau selamat dari jembatan sirat itu, maka kita masuk surga. Tapi kalau kita jatuh, masuk neraka. Dunia di akhir itu hanya ada dua tujuan kita, itu surga atau neraka, dan abadi, khalidina fiha abad. Di dunia ini hanya sebentar, sesaat, tapi menentukan hidup kita di akhirat. Rasulullah itu hanya 63 tahun. Bapak sekarang mau 63 tahun lagi. Kalau seperti Rasulullah, apa bekal kita? Apa bekal kita?
Hanya 63 Rasulullah itu. Kita udah berapa sekarang? 17. Jadi apa bekal kita pada sebentar, tapi akan menentukan kita itu di akhirat yang bako. Bako itu selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ini mah hidup sementara. Hidup sementara. Kenapa harus kita itu menyakiti orang? Kok hanya sementara di dunia ini? Kenapa kita harus melukai orang? Kenapa kita harus berbuat yang Allah tidak ridho, ya? Hanya sementara. Kalau segitu beristighfarlah kalau kita berbuat khilaf, istighfar. Allah tuh Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Jadi jangan melecehkan kepada orang yang sedang diuji oleh Allah. Kita harus sayang. Kita harus sayang. Kita harus bantu kepada orang-orang yang sedang jauh dari Allah. Kita harus dakwahi. Jangan dikata-katai, jangan dijauhi. Dekati orang-orang yang sedang punya masalah. Karena kita tidak tahu kita ini. Karena kita akan ada nafsu di sini. Nah, yang bisa mengendalikan nafsu itu puasa. Sebentar lagi kita puasa. Nah, orang yang bisa menata sholatnya dengan baik, maka dia akan seperti kilat melewati jalan sirat itu. Sirat itu jembatan di atas neraka. Jadi orang yang memelihara sholatnya dengan baik, maka dia akan secepat kilat melewati jalan sirat atau jalan di atas neraka. Tapi kalau sholatnya kita tidak benar, maka kita akan jatuh ke neraka. Insyaallah. Hanya pertolongan Allah saja ya. Hanya pertolongan Allah saja. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, mari kita jaga sholat kita supaya kita bisa menyeberang sirat itu, jembatan di atas neraka itu seperti kilat, saking cepatnya ketemulah dengan Yuli di surga. Selesai. Karena apa? Karena sudah lewat sirat itu, ketemulah dengan Rifan di surga. Karena sudah lewat ketemulah dengan Pak Romi di surga. Karena apa? Kilat, Tapi kalau kita tidak sholatnya benar, maka kita, maaf sekali ya, ada yang menceritakan pada saat di atas itu, ada yang jalannya itu susah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saking susah. Insya Allah, dasarnya sholat. Jadi jangan sia-siakan sholat, jangan abaikan sholat. Karena begitu dasarnya sholat membuat kita bahagia di dunia. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-8, orang yang memelihara sholat, orang yang menjaga sholatnya dengan baik, Allah akan menempatkan, Allah akan selamat orang-orang tersebut dari api neraka. Kita kan banyak dosa, namanya juga manusia. Tapi pada saat sholat ada bacaan. Di situ at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warjuqni wahdini wa'afini wa'afini.
Yang pertama Pak, Rabbi fir, ya Allah ampunilah hamba, warhamni dan kasihanilah saya, wazburni dan cukupkanlah saya. Nah, berarti betul cukup wahidna sholatnya belum benar. Dan anu sholatnya benar dicukupkan ku Gusti Allah teh. Hayang umrah cukup, hayang motor cukup, hayang kerudung juga sahrini cukup, hayang baju saya cukup. Kenapa orangnya susah wae? Udah dicukupkan bang. Apa coba? Koruptor tuh nggak cukup-cukup. Dikasih 5 miliar masih kene kurang. Diberi itu rumah mewah 5 lantai masih kurang. Diberi istri cantik masih nyeleweng. Diberi suami cakep masih nyeleweng. Nggak cukup. Berarti sholat. Kenapa? Wazbun. Wahdini, berilah petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkanlah ya Allah. Wa'fu ani, maafkanlah ya Allah. Gugur itu dosa, masuk surga. Nah, dasarnya sholat. Jadi di dalam sholat itu memang ada doa-doa. Terakhir, sebelum makan ya. Terakhir, orang yang menjaga sholat, orang yang memelihara sholat, wudunya benar, bacaannya benar, fatihahnya benar, bajunya bagus, wudunya bagus, semuanya bagus, maka Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut. Aduh, di surga mana ada rasa takut? Orang mas khawatir di surga mana ada yang namanya khawatir? Di surga itu masya Allah dijelaskan di Al-Quran ya. Kalau mana yang gehu, so lagi. Kalau mana yang durian tadi, geus tuh kudu usaha, tuh kudu beli heula durian, tuh kudu ka Majalengka heula, tuh kudu naik mobil heula, tuh kudu langsung durian teh. Dika mana dika? Ayahnya dika itu durian. Pak Rohman, pengen apa yang makan yang paling enak sekarang? Yang sehat aja, Bro. Yang sehat aja. Yang sehat. Sudah lah. Hanya makan. Baru dalam lintasan pikiran, belum diucapkan. Baru dalam lintasan pikiran. Bidadari, masya Allah. Digambarkan dalam Al-Quran betapa cantik jelitanya yang tidak ada di dunia ini. Cinta ini sudah mana? Lagi 11 tahun. Daya betul-betul indah sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Coba. Pak Didi, pada mana Didi? Didi, Pak Didi. Pak Didi, gambaran wanita yang Bapak inginkan seperti apa? Didi, mau seperti apa gambaran yang paling indah itu? Baru saja dalam pikiran, masya Allah. Bidadari cantik, makanan-makanan lezat,
diuramakan khamar teh haram ya di dunia mah. Tapi di sana mah berbagai jenis khamar yang paling sukai, yang tidak memabukkan. Minuman anggur, minuman apapun yang Masya Allah. Lantainya pun dari permata yang indah, dari jamrud yang indah, dindingnya dari berlian yang indah. Masya Allah. Ya, Pak Jun kalau menyampaikan Ramadan suka yang indah-indah aja disampaikan, supaya tertarik, jangan merakak, terus itu indah-indah lah, supaya tertarik. Jadi termotivasi, oh benar perlu sholat yang benar supaya Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. La takhaf. Tidak ada yang namanya kegelisahan, kesedihan, sakit, nggak ada. Sehat semua. Di surga itu sehat semua. Gembira semua. Bahagia semua. Kuncinya apa? Salat. Kalau di dunia ini kita sehat itu bonus. Kalau di dunia ini kita punya ya apa yang kita inginkan itu bonus. Nanti yang surga di akhirat. Kalau di dunia ini punya istri cantik itu bonus. Kalau di dunia ini kita punya apapun yang kita inginkan itu hanya bonus-bonus saja. Kecil dan tidak seberapa dibandingkan nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau di dunia ini kita sakit itu hanya bonus saja. Lebih sakit tadi di. Jadi di dunia malu tidak sebanding dengan di akhirat. Namun menentukan, sekali lagi, di dunia yang sebentar ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau kita berbuat baik, kita akan masuk surga. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, kita masuk neraka. Maksud itu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu oleh para khatib disampaikan pada saat khutbah. Jangan meninggal sebelum muslim. Saya suka melihat ya para, maaf ya, mu'alaf itu luar biasa. Apa ya? Anugerah luar biasa. Berpuluh-puluh tahun kafir coba. Mau meninggal Islam, masuk surga itu. Kenapa? Diampuni dosanya. Itu rahmat Allah. Jadi jangan kita menjudge orang. Jangan kita itu menilai orang itu pada saat dia sedang kafir. Jangan. Siapa tahu dia lebih baik daripada kita yang selama ini mengatakan sudah Islam tapi kelakuannya lebih jelek daripada yang bukan Islam. Jadi jangan suka kita menjelek-jelekan orang, tapi bantulah orang itu supaya berbuat baik. Kita tidak tahu mati kita itu dalam kondisi seperti apa. Kita tidak tahu. Mungkin saja orang-orang yang kita jelek-jelekan itu di ujungnya husnul khotimah. Di ujungnya itu syahadat. Di ujungnya itu mengatakan la ilaha illallah, masuk surga langsung. Karena dia itu dapat hidayah di akhir hayat. Itu saja mungkin ya. Nanti selebihnya dia di khutbah Jumat karena masih banyak. Ini baru bicara tentang menjaga sholat. Belum yang bicara tentang sholat berjamaah di masjid. Nanti loh, 2 minggu akan datang. Insya Allah kalau ada umur. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah.
Semoga teman-teman kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, keluarga kita yang sedang punya musibah diselesaikan dengan baik. Teman-teman kita yang sedang kesulitan keuangan oleh Allah dimudahkan. Orang-orang yang sedang melaksanakan umroh atau sebentar lagi teman-teman kita yang sedang di umrohnya dikabulkan, makbul ya. Anak-anak kita yang sedang sekolah mudah-mudahan dilancarkan, diluruskan ujiannya ya. Semuanya kita berdoa. Allahumma sholli ala nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa rabbina Muhammad wa sallim wa sahabati Rasulullah Azmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa afina hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.